Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam video kali ini, yaitu kita akan membahas mengenai matematika wajib kelas 10 di bab 2, yaitu untuk ketidaksamaan rasional dan irasional. Semangat ya belajar di rumah. Nah, selanjutnya untuk pertidaksamaan rasional dan irasional ini kita sering jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Seringkali kita dihadapkan masalah dengan batasan-batasan yang harus dipatuhi. Misalnya, pada saat kita mengendarai mobil atau motor, kita diminta untuk tidak memacu sepeda motor atau mobil melebihi batas kecepatan 100 km per jam di jalan yang lurus atau 40 km per jam di jalan yang menikung. Begitu pula halnya pada saat kamu diminta untuk menentukan batasan arus yang mengalir pada rangkaian listrik di rumahmu yang mempunyai daya 450 watt sampai dengan 2000 watt. Oke, misalnya ya. Sekarang untuk kompetensi dasar ketidaksamaan rasional dan irasional itu yang pertama KD 3.1, yang kedua KD 4.1. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah siswa dapat menentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear. Oke. Nah, kalian masih ingat tidak itu bilangan rasional? Sih? Oke, tepat sekali. Jadi, bilangan rasional itu adalah suatu yang berbentuk pecahan ya, di mana A per B yang berbentuk A per B dengan A dan B itu bilangan bulat dan B-nya tidak boleh sama dengan 0. Misalnya contohnya 1/2, 1/3 dan 3/5. Ya. Jadi tidak boleh pecahan itu tidak boleh penyebutnya 0. Sekarang untuk yang persamaan rasional itu seperti apa? Jadi di sini ada suatu bentuk persamaan rasional. Jadi kalau persamaan itu kan ditandai dengan sama dengan. Ingat, rasional itu berarti berbentuk pecahan. Untuk 3/x ini tidak termasuk sebagai persamaan rasional karena kita tidak bisa tentukan x-nya. Kemudian yang ini bisa kita sebut sebagai bilangan persamaan rasional. Yang ini juga ya. Jadi penyebut ataupun pembilangnya itu bisa memuat suatu variabel. Nah, jadi untuk pertidaksamaan rasional berarti kita tinggal ganti tanda sama dengan itu menjadi tanda suatu pertidaksamaan. Boleh kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Jadi bentuk umumnya yaitu fx per gx, boleh kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Dengan catatan bahwa untuk rasional itu penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Jadi gx-nya tidak sama dengan 0. Nah, kita ingat kembali untuk noktah pada suatu pertidaksamaan itu disebut selang tertutup, ya. Itu jika tandanya lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Kemudian bulatan berlubang disebut selang terbuka itu jika tandanya lebih dari atau kurang dari. Misalnya seperti ini untuk bagian A. Jadi di situ ada selang tertutup di A dan di B, maka tandanya seperti ini ya. Jadi yang berada di antara A dan B bisa dituliskan X kurang dari sama dengan B, lebih dari sama dengan A. Kemudian untuk bagian B keduanya tertutup buka, maka X-nya itu adalah kurang dari B, lebih dari A. Kemudian yang ketiga bagian C yaitu ada A-nya terbuka, kemudian B-nya tertutup, sehingga bisa dituliskan X kurang dari sama dengan B, lebih dari A. Kemudian bagian D itu selang tertutup di A arahnya ke kiri. Berarti kurang dari ya, kalau ke kiri kurang dari A. Karena tanda selang tertutup, maka ada tanda sama dengannya. Kemudian terbuka ke ruas kanan, berarti ini lebih dari B. Oke, kita ke contoh soal untuk
ketidaksamaan rasional yang berbentuk linear-linear. Jadi soalnya seperti ini. X kurang 2 per X tambah 3 itu lebih dari 0. Maka cara penyelesaiannya kan rasional itu ada terdiri dari pembilang dan penyebut atau berbentuk pecahan. Nah, selanjutnya cara penyelesaiannya adalah yang pertama kita buat dulu pembuat nolnya. Artinya pembilangnya sama dengan kan 0 dan penyebutnya kita sama dengan kan 0 untuk mencari X-nya. Maka X-nya sama dengan 2, kemudian X tambah 3 sama dengan 0, X sama dengan negatif 3. Ingat ya, penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Berarti kita tidak sama dengan, di sini X tidak sama dengan negatif 3. Selanjutnya kita buat garis bilangannya. Di manakah letak 2 dan di manakah letak negatif 3? Tentu saja di sebelah kiri itu adalah negatif dan di sebelah kanan itu adalah bilangan yang lebih besar yaitu 2. Selanjutnya adalah kita uji daerahnya. Uji daerahnya untuk yang daerah yang di bawahnya 3. Yang di bawahnya 3 tentu saja misalnya kita ambil adalah negatif 4. Boleh ambil negatif 5, terserah kalian. Kemudian kita substitusi masuk ke sini ke soalnya, yaitu X kurang 2 per X tambah 3. Maka kita ganti X ini menjadi negatif 4. Ya, kita ganti semua. Sini negatif 4. Negatif 4 kurang 2 itu negatif 6. Negatif 4 tambah 3 itu negatif 1. Negatif dibagi negatif itu adalah positif. Jadi di sini daerahnya untuk yang kurang dari 3, negatif 3 itu adalah positif. Kita lanjut untuk yang daerah antara negatif 3 dan 2. Antara negatif 3 dan 2 misalnya kita ambil 0 ya. Ingat di sini selangnya terbuka ya. Kenapa terbuka? Karena soalnya di sini tidak ada tanda sama dengannya, berarti terbuka. Oke, misalkan X sama dengan 0-nya, bilangan yang berada di antara negatif 3 dan 2, kita substitusi lagi masuk, kita ganti di sini X-nya menjadi 0. Ya, kita ganti X-nya menjadi 0, yang lain tidak berubah ya, substitusi. Kurang 2 adalah negatif 2, 0 tambah 3 adalah 3, negatif 2 bagi 3 itu bernilai negatif. Negatif bagi positif hasilnya adalah negatif. Maka di sini daerah untuk negatif 3 dan 2 itu bernilai negatif. Kemudian untuk X yang lebih dari 2, yang di atasnya sini. Yang sini ya. Di atasnya situ. Maka kita ambil misalkan X-nya adalah 3. Substitusi lagi untuk X-nya sama dengan 3. Kita ganti di sini jadi 3, 3 kurang 2 adalah 1, 3 tambah 3 adalah 6. Nilai positif. Selanjutnya maka pada garis bilangannya untuk yang kurang dari 3, negatif 3 itu bernilai positif. Kemudian yang berada di antara negatif 3 dan 2 itu bernilai negatif. Dan yang lebih dari 2 itu adalah positif. Selanjutnya kita lihat lagi soalnya. Kan kita belum tahu yang mana daerahnya. Kita lihat soalnya. Oh, di sini lebih dari 0. Jika lebih dari 0 itu tentu saja bernilai positif. Berarti daerah penyelesaiannya adalah yang bernilai positif. Itu yang kurang dari negatif 3 dan lebih dari 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah yang pertama, yang ini, dan yang ketiga. Oke. Jadi himpunan penyelesaiannya bisa ditulis ini. Oke. X lebih dari 2 atau X kurang dari negatif 3, X elemen real. Oke, selanjutnya kita ke soal yang kedua. Soal yang kedua ini misalnya seperti ini. Kita akan menyelesaikan pertidaksamaan 3X kurang 2 per X tambah 1 itu kurang dari sama dengan 0. Tadi kan tidak ada tanda sama dengannya, sekarang ada tanda sama dengannya.
Sama caranya kita buat dulu untuk pembuat nolnya. Pembuat nolnya untuk pembilangnya yaitu 3x kurang 2. Kita peroleh 3x sama dengan 2 karena ini berpindah ruas menjadilah positif, maka x-nya sama dengan 2/3. Kemudian kita ambil penyebutnya yaitu x tambah 1 sama dengan 0, maka x sama dengan negatif 1. X tidak sama dengan negatif 1. Selanjutnya kita tentukan di sini di manakah letak negatif 1 dan 2/3. Tentu saja di sebelah kiri adalah negatif 1 dan di sebelah kanan adalah 2/3. Kemudian di sini kenapa selangnya di sini tertutup? Karena 2/3 itu kan berada pada pembilang, sedangkan penyebut itu berada negatif 1 itu berada pada penyebut. Ingat, jika pembilang itu bergantung pada soalnya. Soalnya kan ada sama dengannya, maka dia selang tertutup. Sedangkan untuk penyebut itu selalu selang terbuka. Ingat ya, selalu selang terbuka. Selanjutnya kita uji lagi daerahnya untuk x yang kurang dari 1 dulu ya. Untuk x yang kurang dari 1 dulu berarti daerah yang ke sana ya. Daerah yang ke sebelah kiri. Misalnya kita ambil negatif 3. Substitusi lagi masuk, ganti x itu menjadi negatif 3. Negatif 3. 3 kali negatif 3 adalah negatif 9 dikurangi 2 itu menghasilkan negatif 11. Negatif 3 tambah 1 itu adalah negatif 2. Negatif 11 bagi negatif 2 itu bernilai positif. Karena negatif dibagi negatif itu pasti adalah positif. Selanjutnya kita uji untuk yang kedua. Untuk yang kedua yaitu bilangan yang berada di antara -1 dan 2/3. Ya. Yang berada di sini kan selang tertutup berarti sini ada sama dengannya, ini tidak ada. Oke, seperti ini tulisannya. Maka kita ambil x yang paling mudah saja, kita ambilkan 0. 3 kali 0 itu adalah 0 kurang 2/0 tambah 1. Negatif 2/1, negatif dibagi positif itu hasilnya pasti adalah negatif. Oke, selanjutnya kita uji untuk yang lebih dari 2/3. Kalau lebih dari 2/3 misalnya kita ambil 3 kali 1, kita substitusi lagi ya ke soal yang ini. Kita substitusi 3 kali 1 itu adalah 3, kurang 2 itu 1, 1 tambah 1 2. Hasilnya adalah 1. Oke, untuk yang pertama kita uji tadi untuk yang kurang dari negatif 1. Yang ini yang kurang dari negatif 1 itu bernilai positif. Kemudian yang berada di antara negatif 1 dan 2/3 itu bernilai negatif. Yang ini yang kedua. Kemudian yang ketiga yang bernilai positif. Jadi yang mana daerah penyelesaiannya? Daerah penyelesaiannya kita lihat lagi soal. Kita lihat soal. Oh, di sini tandanya adalah kurang dari sama dengan 0. Kalau kurang dari sama dengan 0 itu sudah pasti adalah negatif. Jadi himpunan penyelesaiannya tentu saja adalah yang bernilai negatif. Jadi ini bisa kita tulis yang kedua ini ya, yang memenuhi yang kedua. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah mana x kurang dari negatif, kurang dari sama dengan 2/3 lebih dari sama dengan 2. Oke, selanjutnya kita contoh soal yang ketiga. 2x kurang 5 per x kurang 3 kurang dari sama dengan 1. Kalau tadi soalnya itu 0 ya. Nah, caranya ini mudah. Kita kembalikan saja seperti soal yang tadi. Bagaimana caranya? Yaitu kita jadikan ruas kanan menjadi 0. Kalau kita jadikan ruas kanan menjadi 0, otomatis 1 itu berpindah ruas ke sebelah kiri, ke ruas kiri. Samakan penyebutnya. Penyebutnya kan x kurang 3. X kurang 3 dikali 1 itu adalah x kurang 3. Maka x kurang 3 per x kurang 3. Sudah 0. Kemudian kita operasikan 2x kurang 5 dikurang x. Kenapa di sini tanda tambah? Karena negatif di sini dikali negatif yang ini itu adalah
positif. Oke, kita operasikan 2x dikali x dikurang x itu adalah x, negatif 5 ditambah 3 itu adalah negatif 2. Sehingga menjadilah seperti ini, negatif x kurang 2 per x kurang 3 kurang dari sama dengan 0. Selanjutnya kita buat nolnya untuk pembilang dan new. Baru setelah itu kita tentukan di manakah letak dari 2 dan 3. Tentu saja 2 adalah di sebelah kiri dan 3 di sebelah kanan. Kenapa di sini selangnya tertutup? Karena mengikuti soal. Ya, ingat mengikuti soal karena pembilang. 3 ini adalah penyebut. Penyebut selalu berselang terbuka. Kita uji daerahnya untuk x yang kurang dulu dari 2. Yang kurang dari 2 yang berarti di ruas ini ya. Kurang dari 2. Misalnya kita ambil yang mudah saja yaitu 1. Kita masukkan mi di sini. 2 kali x itu kita ganti x menjadi 1, 2 kali 1. 2 kali 1 itu adalah 2. 2 dikurang 5 itu adalah negatif 3. Kemudian 1 dikurang 3 adalah negatif 2. Negatif bagi negatif itu pasti adalah positif. Selanjutnya kita uji untuk yang berada di antara bilangan yang berada di antara 2 dengan 3. Bilangan yang berada di antara 2 dan 3 misalnya kita ambil 2,6. 2 kali 2,6 dikurang 5 dari sini ya. Kita ganti x-nya menjadi 2,6. 2 kali 2,6 itu adalah 5,2. 5,2 dikurangi 5 dapatlah 0,2. Terus yang ini x-nya kita ganti 2,6. 2,6 kurang 3. 2,6 kurang 3 itu adalah negatif 0,4. Positif dibagi negatif pasti hasilnya adalah negatif. Sehingga pada ruas bilangan yang daerah yang berada di antara 2 dan 3 itu bernilai negatif. Selanjutnya untuk x kurang dari 3 misalnya kita ambil x yang lebih x itu sama dengan 4 ya. Misalnya kita ambil yang di sini x sama dengan 4. Kita masukkan lagi 2 kali 4 itu adalah 8. 8 kurang 5 3. Kita ganti x menjadi 4. 4 kurang 3 adalah 1. 3 bagi 1 3 positif ya. Jadi di situ positif. Garis bilangannya tadi untuk yang di ruas kiri kurang dari sama dengan 2 itu adalah bernilai positif. Yang pertama ini yang tidak kita uji tadi. Kemudian yang di tengah ini ternyata bernilai negatif. Kemudian yang bernilai di ruas kanan itu bernilai positif. Sehingga daerah penyelesaiannya adalah tentu saja yang bernilai negatif. Kenapa yang bernilai negatif himpunan penyelesaiannya? Karena di sini soalnya adalah kurang dari sama dengan. Kurang dari sama dengan. Kalau kurang dari sama dengan 0 berarti itu adalah yang bernilai negatif. Yang bernilai negatif di sini yang mana? Yaitu bilangan yang berada di antara 2 dan 3. Yang kedua ini yang memenuhi ya. Yang kedua, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah x di mana x kurang dari 3 dan lebih dari sama dengan 2 untuk x elemen real. Oke, bagaimana? Mudah bukan? Oke, jadi sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Jadi kesimpulannya adalah jika ada suatu pertidaksamaan rasional yang berbentuk pecahan linear, pembilangnya linear, penyebutnya linear, maka caranya yang pertama kita buat dulu untuk pembuat nolnya, untuk pembilang dan penyebutnya. Setelah itu kita buat garis bilangannya. Dari garis bilangan itu kita lihat bahwa ada 3 daerah ya. Ada 3 daerah, yaitu daerah yang pertama, daerah yang kedua, dan daerah yang ketiga. Jadi kita uji titiknya untuk daerah yang pertama ya.
kemudian daerah yang kedua, dan daerah yang ketiga. Selanjutnya, kita tentukan himpunan penyelesaiannya bergantung dari soal ya. Kalau bergantung dari soal, kalau kurang dari berarti kita ambil yang negatif, kalau lebih dari kita ambil yang positif. Oke, sekian untuk hari ini. Video kali ini semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.